Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lukuk. Oke teman-teman, jadi di sini lagi hujan, cuaca punten lah sebegini keadaannya. Angkat ke mana, Bang? Oke, jadi di sini saya akan membahas lagi tentang burung anis merah ya. Dikarenakan di sini banyak sekali pertanyaan tentang burung anis merah ya. Pertanyaan mana? Atunya kena WA, pertanyaan anak. Oke, jadi katanya teh begini, Tenong, bagaimana cara mengatasi burung anis merah yang over birahi atau cara untuk menstabilkan birahi si burung anis merah tersebut. Oke, jadi sekarang saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Oke, di sini lagi hujan gede, kalah sakadapnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas dulu ciri-ciri burung murai yang over birahi. Ciri-ciri burung anis, astagfirullahaladzim, sok inget karena murai, baiklah. Ciri-ciri burung anis yang over birahi. Yang pertama, burung anis yang over birahi itu ngembang-ngembangin bulu. Dia itu suaranya itu lirih-lirih karena dia itu over birahi. Birahi memanggil pasangannya. Nah, itu biasanya birahi memanggil pasangannya. Maaf, suara ini burung murai dikarenakan saya ini belum bisa dikeluarin dah. Lagi hujan di sini mah, setiap hari hujannya. Kembali ke tema. Biasanya ngembang-ngembangin bulu, tatapan mata tidak begitu tajam karena dia itu seliwer, mungkin mikirin sang mantan. Terus untuk nya biasanya kotorannya itu mencret, dia itu agak sedikit basah ya, sampai melihat ke kotorannya iya, karena burung yang tidak stabil, hormon yang tidak stabil itu akan menimbulkan gejala-gejala di sistem metabolisme itu ya. Jangan bilang konten saya itu amburadul, jangan. Nah, terus juga suaranya itu lirih seperti yang ngeriwik, padahal dia itu lirih, pelan, halus memanggil pasangannya. Tidak ada emosinya, tidak ada penekanannya. Nah, itu biasanya yang terjadi pada burung-burung yang over birahi. Lalu bagaimana ciri-ciri burung yang birahi stabil? Emosinya, birahinya stabil, burung yang bagus. Burung yang stabil itu biasanya bulunya itu rapat, padat, dan juga sedikit lebih berminyak dari biasanya. Kalau biasanya berminyaknya itu cuma 50%, ini 80% berminyaknya itu, dia itu lebih mengkilat, dia lebih berkilau. Nah, seperti itu biasanya. Bagaimana cara, apa penyebab itu tanda-tanda apa penyebab burung murai itu bisa over birahi? Yang pertama karena kekencangan extra fooding, terlalu banyak memakan extra fooding, settingan yang terlalu tinggi, itu biasanya. Yang kedua, burung itu seharusnya waktunya kawin, masaknya kawin, tidak kita kawinkan. Karena apa? Karena memang kita itu tidak ternak, ya seperti itu. Dan yang ketiga biasanya karena burung itu waktunya kita itu harus menggantang dia. Jadi supaya dia itu birahinya itu sedikit terkalahkan oleh emosi, jadi dia itu merasa tertantang, jadi keluarlah itu isian-isiannya ya, materi isiannya, bukan isian 02. Oke, treatment kita mulai aja. Untuk burung-burung dengan kategori over birahi itu kita itu harus melakukan cara untuk menurunkan birahinya. Ada stepan dulu, dia itu tidak mungkin langsung lari ke over birahi. Untuk burung yang macet bunyi jangan takut memberikan extra fooding yang banyak, jangan. Karena apa? Burung dengan kategori over birahi itu menginjak dulu birahi, di mana burung itu gacor dengan segala kemampuannya, mengeluarkan segala kemampuannya karena dia itu sedang stabil, sedang fit, sedang on fire dia itu. Kemudian kita malah mengencangkan tanpa menambahkan pengembunan, tanpa menambahkan pengumbaran, tanpa menambahkan pemandian, kita tetap aja takaran extra fooding segitu kencang. Jadi dia itu larilah ke over birahi. Kalau burung macet bunyi, kurang birahi, kurang energi, kurang stamina, kurang power, itu burung tidak mungkin lari ke over birahi, kawan. Aing mah heran dah. Oke,
Jadi treatment kita mulai saja untuk burung yang sudah menginjak di step birahi lalu lari ke over birahi. Pagi-pagi saya itu mengembunkan burungnya. Untuk mengembunkan burung anis merah yang OB atau over birahi itu biasanya ngembung atau ngebalon, itu biasanya saya itu mengembunkannya itu lebih sering dan juga lebih malam biasanya untuk kategori burung yang over birahi. Mengembunkannya itu samain aja dari jam 4 pagi saja untuk burung-burung lombaan itu biasanya kita jam 4 pagi saja. Boleh ganong burung anis merah di umbar, burung anis di umbar. Boleh kalau ada mah, kandang umbarannya silahkan. Karena di habitat aslinya semua burung itu terbang lalu lalang dengan leluasa. Nah, seperti itu. Lalu untuk dari jam 4 pagi kita embunkan, jam 4 kita embunkan di luar, di ablang, jangan di depan rumah ya, jangan di depan rumah, kalau bisa di halaman sekolah, kalau bisa di sungai, di kebun, itu biarkan dia merasakan udara yang segar. Nah, pengembunan bagusnya digantung atau ditaruh di bawah. Ini juga ada pertanyaan yang seperti itu. Pengembunan biasanya saya itu mengembunkan itu digantung aja di dedahanan pohon. Ya, kalau kita di kebun ya, kalau kita di sungai kita cari aja ranting pohon yang kokoh terusan bagus seperti ini ya. Lurus itu supaya burungnya itu tidak jatuh. Nanti kalau jatuh burung anis kita itu malah akan stres. Nanti akan ada penambahan lagi dalam hal penanganan. Itu kita embun sambil digantung saja di ketinggian 1 meter saja. Atau udah pemula amat ketinggian oke dipertanyakan. Nah. Naon eta gunakan jambu. Boleh gak Anis dikasih jambu merah? Boleh, bagus. Masih balik lagi ke tema. Setelah diembunkan sampaikan ke jam 6, itu bagus juga untuk menaikkan emosinya karena cuaca pagi itu matahari yang lagi hangat-hangatnya itu cerang cangtihan hangat moyen kalau bahasa Sundanya, karena di sini saya itu dilarang untuk menggunakan bahasa Sunda karena yang nonton itu bukan cuma orang Sunda katanya teh, tapi orang Indonesia. Jadi jam 6 pas waktu matahari itu bersinar, pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Nah, itu kita barulah bawa ke rumah jam 6, kita bawa ke rumah. Setelah di rumah, karena ini burung masuknya ke over birahi, kita turunkan untuk ekstra pudingnya. Kalau biasanya jangkriknya itu 5 pagi, kemarin ada yang nanya, bener no itu dikasih jangkrik 5 pagi? Bener. Untuk apa saya berbohong meskipun saya sekarang tidak ada burung anisnya, tapi dulu saya mengurus burung anis banyak di sini Abah. Burung anis yang bagus itu, mau burung anis, mau burung murai, mau burung cendet, itu yang paling bagus itu yang telurnya itu cuma 1. Ya, dia itu cuma netesin 1 telur, tapi itu telur itu kualitasnya itu istimewa, high quality. Jadi kualitas bagus itu. Suara anisnya itu pokoknya istimewa, berbeda dengan yang telur 3 atau 2. Kamu kok bisa seperti itu? Saya dulu nemu anaknya itu gede, jauh, size-nya itu jumbo dibandingkan dengan size-size yang lain. Dikarenakan apa? Mungkin dia itu karena ya cuma satu-satunya sama indukannya itu. Jadi dia itu dipelihara dengan sebaik mungkin, seistimewa mungkin, perfect, sempurna itu burung anis yang seperti itu. Itu saya tukar dengan sepeda. Masih ingat dalam benak saya, sebenarnya saya itu sayang sekali sama anis merah. Nah, setelah dikasih pakan jangkriknya itu 5 pagi 5 sore, kembali ke tema 5 pagi, sedangkan sorenya itu dikasih cacing tanah 2. Jangkrik itu gunanya untuk power, untuk tenaga, karena burung itu ada emosi tapi kurang tenaga, birahi ada, suaranya itu akan tetap lirih, atau pemula biasanya mengkategorikan ke dalam ngeriwik, padahal dia itu lirih karena birahi sudah ada tapi power, tenaga kurang. Nah, tenaga power disumbang dari jangkrik, kemudian dirubah menjadi jangkriknya itu dirubah menjadi tenaga. Jangkrik dari harian 5 saya pangkas menjadi 3 jangkrik pagi. Tetepin ini untuk settingan. 3 jangkrik lah. Terus untuk cacing tanah masih tetap dikasih.
Karena cacing tanah itu bagus untuk sistem metabolismenya, bagus untuk sistem kekebalan tubuhnya, bagus untuk keglowingan bulunya. Itu untuk cacing tanah. Banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam cacing tanah. Cacing tanah juga mampu untuk menstabilkan birahi. Nah, ingat, ting ting ting. Jadi cacing tanah itu bagus untuk menstabilkan birahi. Asam. Siap. Hayam goblok. Lalu untuk pemandian bagaimana, Nang? Untuk pemandian di sini saya memandikan burungnya itu, mandinya itu mandi sore atau mandi malam, jam 7 malam saja, jangan terlalu malam. Karena kalau terlalu malam itu burung akan turun suhunya, minus atau terobel. Jam 7 malam kita mandikan si burungnya itu. Usahakan kalau sedang birahi, Kang, kalau sedang birahi, anis itu diisolasikan atau dimandirikan. Ayam. Kalau sedang over birahi, anis kita itu dimandirikan atau diisolasikan. Karena apa? Kalau burung sedang over birahi, mendengar suara burung masteran saja, itu burung akan menambah over birahinya. Mendengar suara anis yang lainnya juga, dia itu akan mengalami over birahi juga. Birahinya akan naik lagi. Makanya untuk penjemuran juga saya itu paling 1 minggu 3 kali saja supaya tidak berjamur. Untuk burung yang over birahi saya itu tidak mengencangkan penjemuran. Durasinya paling 15 menit saja di jam 7, jam 8, jam 9. Setelah itu kita bawa ke rumah, kita angin-anginkan di tempat sunyi, di tempat hening, di goah, di WC atau di mana sajalah yang membuat dia itu menjadi hening seperti itu. Lalu untuk sorenya saya kasih cacing tanah, pakannya itu 2 saja. Setelah itu pembersihan kandang perlu wajib sekali untuk anis merah, karena anis merah itu burung yang dengan karakter bersih, dia itu suka kebersihan baik dari kandang maupun pakan. Nah, seperti itu. Maaf kalau ngomong saya belepotan, kan saya bahasa orang Sunda. Jadi setiap saya ngomong bahasa Indonesia itu saya masih kental dengan logat Sunda. Ya, Sunda atau ya teh Akang. Oke, overall treatment kita mulai saja. Untuk burung yang dengan kategori over birahi, saya akan mempersingkatnya dikarenakan tadi kecampuran dulu curhat. Over birahi itu tanda-tanda burung anis merah over birahi itu, maaf kalau saya itu kesebut murai, kesebut anis, karena ini yang gue akan murai. Burung anis merah yang over birahi itu, dia itu ngembang-ngembangin bulu, tatapan mata itu sayu, kurang tajam. Dia juga untuk bunyi, untuk gacor dia itu lirih. Karena apa? Karena dia itu kelebihan emosi. Jadi dia itu hanya akan memanggil pasangannya saja. Lirih. Masa memanggil pasangan, sayang tidak mungkin. Sayang, apakah kamu sudah makan dengan simet? Nah, seperti itu. Kenapa burung bisa lari ke over birahi? Karena dia itu penyebabnya kekencangan extra fooding. Sudah waktunya kawin, sudah masanya kawin tidak dikawinkan. Lalu apa namanya teh? Si burungnya itu harusnya sudah digantangkan, tapi ini tidak digantangkan. Paket. Paket kalah sakedeun. Nah, itu biasanya yang terjadi karena burung yang over birahi itu. Oke, jadi treatment kita mulai saja dari pagi. Apa yang harus ditambahkan? Ada yang harus juga dikurangi di dalam penanganan burung murai yang over birahi. Yang harus ditambah itu pengembunan, yang harus ditambah itu pemandian, yang harus dikurangi itu penjemuran, dan juga IF atau extra fooding atau pakan yang mengandung hanyir. Treatment kita mulai saja dari pagi. Dari jam 4 pagi kita embunkan saja burungnya itu. Dari jam 4 sampai jam 6 kita embunkan. Setelah diembunkan dari jam 6 kita angin-anginkan sebentar. Lalu jam 7-nya kita kasih pakan. Setelah dikasih pakan, kalau hariannya jangkriknya itu 5 pagi, kita pangkas menjadi 3. Kita kasih jangkriknya aja 3 pagi. Sedangkan untuk sorenya kita kasih aja untuk cacing tanah, pemberian cacing tanah tetap diberikan hanya 1 minggu 3 kali saja di sore hari. Nah, itu seperti itu. Saya tidak pernah mengenalkan extra fooding, karena kalau mengenalkan extra fooding itu birahi otomatis akan turun, maka akan larilah ke macet bumi.
Setelah itu untuk penjemuran, saya melakukan penjemuran 1 minggu 3 kali saja di jam 7, jam 8, jam 9. Silahkan untuk waktu kalian pilih sendiri, untuk durasi paling 15 menit saja. Untuk pemandian, saya memandikannya sore hari atau malam. Mandi saya kencengin, setiap hari saya mandikan burung anis yang sedang overbirahi. Dan untuk hariannya, setelah dijemur kita isolasikan atau kita mendirikan, kita taruh aja di tempat hening supaya birahinya itu tidak naik lagi. Karena burung anis yang sedang over birahi itu mendengar suara masteran, mendengar suara burung sejenis, itu birahinya akan naik lagi. Nah, seperti itu treatment yang saya lakukan selama ini. Oke, segitu dululah konten dari Jenang Lobok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan, mohon maaf bila saya sering menggunakan bahasa Sunda dan juga saya sering mengatakan, karena ini di sini ada burung murai, jadi saya yang dibilang itu murai. Maaf ya bila seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.